Jokowi ini kan kayak, maaf ya, ini istilah aja, kayak banci kamera gitu ya. Iya, enggak, itu istilah masyarakat gitu. Karena Jokowi itu selalu cari panggung. Ya, jadi dia selalu mengeluarkan kata-kata yang biar heboh. Orang ini harus tangkap ini, karena membuat kegaduhan, selalu bikin kegaduhan, selalu bikin isu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Akbar CK. Roy Panci lagi-lagi mengambing hitamkan rakyat, bawa-bawa nama rakyat untuk fitnah Pak Jokowi. Roy Panci sebut Pak Jokowi itu banci kamera dan cari panggung. Padahal yang banci kamera dia sendiri, yang cari panggung dia sendiri. Kita tahu. Setiap hari Roy Panci ini tampil televisi, di podcast-podcast untuk menjelek-jelekkan Pak Jokowi dan fitnah Pak Jokowi. Roy Panci ini sepertinya satu hari aja nggak nyenggol Pak Jokowi, nggak makan teman-teman ya. Nah, ini menarik nih. Pak Susno Duaji akhirnya mengakui kalau ijazah Pak Jokowi itu asli, nama Pak Jokowi itu baik, tidak seperti yang dituduhkan oleh si Roy Suryo CS terhadap Pak Joko Widodo. Sebelum kita ke videonya, jangan lupa like dan share. Tanpa berlama lagi, yuk kita saksikan videonya berikut ini. Jokowi ini kan kayak, maaf ya, ini istilah aja, kayak banci kamera gitu ya. Jadi orang yang sukanya hati-hati bicara ya Mas. Iya, enggak, itu istilah masyarakat gitu. Karena Jokowi itu selalu cari panggung. Ya, jadi dia selalu mengeluarkan kata-kata yang biar heboh. Jadi isu kan. Jadi kalau sebenarnya kalau pemerintah atau hukum itu mau fair, orang ini harus tangkap ini, karena membuat kegaduhan, selalu bikin kegaduhan, selalu bikin isu. Contohnya kalau fair, ya kayak Heliana, ya wakil gubernur Bangka Belitung, itu kena ijazah palsu, kena juga pada yang melapor cuma anak mahasiswa. Jadi harusnya dia juga kena, ini masyarakat menilai kok Mbak. Gitu, orang ini masyarakat mau pakai ijazah palsu tapi nggak dikenain apa-apa. Itu kan parah. Saya netral di sini, saya tidak memihak siapapun juga. Pengadilan adalah yang terbaik, tetapi untuk menuju ke pengadilan yang agak susah ya. Karena apa? Harus dibuktikan dulu ijazah itu asli apa palsu. Setuju itu. Dan saya yakin itu asli, bahwa ijazah itu asli dan sah. Saya yakin Pak Jokowi akan apa yang dikatakan dia mencemarkan nama baik itu terbukti ya. Karena apa, namanya memang baik, dikatakan tidak baik. Pengadilan ada yang terbaik, tetapi pengadilan panjang dia. Siapa yang misalnya merasa dirugikan masih bisa untuk banding masih bisa kasasi masih bisa PK, dan insya Allah sampai ke 2029 lemparan isu politik ada orang gede sekali tadi itu akan terbukti. Saya yang meragukan di dalam kesempatan interview di sini juga ketika bicara soal ini, saya itu meragukan basis analisis Anda dan teman-teman itu adalah basis barang bukti yang sebetulnya tidak valid, kira-kira gitulah. Jangan-jangan barang tidak valid kemudian itu dinyatakan sebagai bagian untuk mengatakan sesuatu yang bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu gitu. Tapi berdasarkan barang yang tidak valid, barang bukti yang sebetulnya tidak valid, kira-kira gitulah. Jangan-jangan barang tidak valid kemudian itu dinyatakan sebagai bagian untuk mengatakan sesuatu yang bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu gitu, tapi berdasarkan barang yang tidak valid. Jangan-jangan lebih daripada itu Bang Don. Kalau nggak ada marketnya, nggak ada penontonnya, tayangannya selesai. Ini kan tayangannya panjang pertanyaan kita kan, karena saya termasuk yang selalu menolak. Saya tidak pernah mau datang, ada beberapa stasiun TV itu mengumbar itu dan selalu konflik gitu ya. Saya nggak tahu Adi pernah datang atau nggak, tapi menurut saya sama, saya sepakat ini bukan isu strategis buat bangsa ini. Betul. Tapi akhirnya teman-teman media itu mengatakan, Mas, ratingnya tinggi, Mas. Iya, ada yang bilang begitu. Artinya kita berbicara di sini ada sisi politik infotainment. Dan kita harus mengakui ya, pada titik ini marketnya besar dan disinilah karakter dan kualitas masyarakat kita melihat politik. Sisi gosip, urusan pribadi, bener atau enggak bodong gitu kan, hal-hal seperti ini. Yang muncul pun kita tahu loh, kebanyakan orang-orang yang ngerti entertaining gitu ya. Saya sebut aja lah Roy Suryo gitu, misalnya Rasman Nasution sempat ikut-ikutan. Ini orang-orang kan yang entertaining. Roy Suryo akhirnya populer. Bentar. Jadi terbuktikan siapa yang cari panggung? Roy Panci. Populer lagi misalnya dan lain-lain ya. Ini yang menurut saya harus dilihat dari sisi selain sisi berat hukum dan politik. Kalau mau ditarik pada isu yang lebih beratnya, pertama saya pribadi, saya percaya Pak Jokowi lulus. Saya percaya Pak Jokowi lulus. Saya percaya Gibran juga lulus. Adi Praetno saya ngomong gini masih ketawa nih. Gue pikir lo nggak percaya atau kira-kira gitu ya. Tapi poin paling penting sebenarnya karena saking bencinya sama Jokowi, gitu, pokoknya nggak ketemu bukti palsu,
sekarang Gibran gitu. Nanti jangan-jangan Kaesang dan lain-lain. Itu menurut saya tidak sehat. Oke, jadi Anda yakin tidak ada agenda menuju 2029 dari yang peristiwa menggoyang? ijazah ini? Mungkin saja. Tapi bisa juga malah jadi bumerang. Ketika kita bicara mengenai Pak Jokowi terus-menerus dibahas dalam ijazah palsu, Malah akhirnya tetap pada di atas panggung. Dan ketika diserang oleh orang-orang yang mungkin kadang-kadang terlalu antagonis, bukan tidak mungkin efeknya malah positif buat Pak Jokowi. Itu yang menurut saya, ya semoga siapapun yang bermain, ya saya berharap udahlah. Lu kerja politik aja lah kalau pengen punya ambisi di 2029 gitu. Sayang gitu waktu dihabiskan seperti itu. Bagi saya mungkin soal akumulasi dari kekecewaan terhadap Jokowi. Ya, kekecewaan itu banyak sekali, mungkin dari relawan, mungkin dari konsultan, mungkin dari partai politik, ataupun kelompok-kelompok utama yang dulunya adalah generasi termul pertama, merasa kecewa, kemudian agresif saat ini. Itu akumulasi bagi saya. Kalau apakah ini persoalan politik ataupun hukum, saya justru melihat ini persoalan politik ya. Persoalan politik dalam arti ingin menghantam Jokowi setelah jadi presiden. Kenapa ini misalnya tidak dilakukan oleh kelompok-kelompok yang menentang itu 5 tahun, 10 tahun yang lalu? Karena posisi Jokowi cukup powerful, presiden yang dicintai rakyatnya, infrastruktur yang kemudian diakui, approval ratingnya sampai ke langit ke-7, kira-kira begitu. Nggak ada. Tapi setelah nggak jadi presiden, kan semua instrumen kemewahan yang dimiliki oleh Jokowi sebagai presiden secara perlahan sudah mulai berkurang. Dan apalagi setelah pisah jalan dengan PDIP, nyaris kan tidak punya partai yang cukup solid untuk memberikan perlawanan. Dulu saya membayangkan, kalau perjualan ijazah ini Jokowi itu masih bersama dengan PDIP, saya membayangkan orang seperti Adian Apitupulu, Masinton Pasaribu, itu paling agresif memberikan pembelaan yang cukup luar biasa kepada Jokowi. Tapi karena pecah kongsi, karena sudah pisah jalan ya, terkesan Pak Jokowi itu memang ditinggalkan paham. Kalau tidak ngomong ijazah dan tidak ngomong Jokowi, ada kecenderungan memang tidak menarik ke pemirsa. Nggak ada yang nonton, nggak ada yang komen, seterusnya dan seterusnya. Apa soal ending dari ijazah ini semua? Apakah pembuktian yang akan dilakukan di pengadilan itu akan memberikan rasa puas publik ataupun tidak? Tapi bagi saya satu hal ya, bahwa ini semacam eksepsional di mana Pak Jokowi itu memang dituntut untuk membuktikan kepada publik soal apakah ijazahnya itu seperti yang dituduhkan ataupun tidak. Tapi Jokowi tentu punya alibi dong, dia membela bahwa persoalan ijazah itu tidak harus diumbar kepada publik. Satu-satunya instrumen untuk membuktikan itu semua adalah soal pengadilan. Bahkan kalau kita mendengarkan wawancara Pak Jokowi dengan salah satu TV swasta yang lain misalnya, bagi saya itu semacam pesan yang cukup tebal, bahwa Pak Jokowi itu sebenarnya tidak terlampau peduli dan bahkan tidak terlampau mengikuti bagaimana persoalan ijazah yang persepsinya sudah cukup bias kemana-mana secara politik. Sepertinya Jokowi ingin kasih pesan bahwa ingin bicara tentang ijazah Pak Jokowi, ya kuncinya hanya di pengadilan dan hukum. Sementara persepsi-persepsi politik terkait dengan isu ijazah, saya kira itu tidak akan memberikan efek apapun. Makanya Pak Jokowi ya hanya akan ingin ditunjukkan di pengadilan. Yang saya tangkap di situ sebenarnya, Bang Don ya. Nah, yang kedua bagi saya tentu saya berharap juga semoga persoalan ijazah ini cepat berakhir lah ya, karena saya kira agenda-agenda strategis sebangsa kita bukan hanya soal ijazah, karena agenda-agenda strategis ini kalau tidak dikawal oleh kelompok-kelompok civil society, gerakan aktivis termasuk juga massa akar rumput ya, saya khawatir begitu banyak kebijakan-kebijakan politik pemerintah yang sebenarnya cukup penting dan krusial itu lewat begitu saja tanpa ada feedback dan kontrol yang cukup memadai. Saya di situ sih sebenarnya. Tapi Mas Adi, Jokowi bilang kalau ada agenda besar politik yang ingin menurunkan reputasi, menghina dia. Soal siapa yang mengorkestrasi itu, soal siapa orang besar yang ada di belakang gerakan ini semua. Tapi setahu saya memang setiap gerakan politik dari dulu pastinya ada yang mengorkestrasi. Jangankan soal ijazah, kita aja kalau demo di depan DPR, di depan istana, di gedung pemerintahan pasti ada yang menuduh, pasti ada yang menggerakkan, ada yang menunggangi, ada free rider dan seterusnya. Nah, itu teman-teman ya. Inilah video kita kali ini. Silahkan di komentar kalian di kolom komentar apa pendapat teman-teman. Yang jelas Roy Panci adalah seorang banci kamera, cari panggung. Besar kemungkinan memang betul nggak nyenggol Pak Jokowi, nggak ngalir cuannya. Dan terakhir nih ya, Adi Praitno mengatakan ya ada orang besar bisa jadi
ada orang besar di balik itu semua. Jadi kesimpulannya seperti itulah ya, orkestra politik. Saya Akbar CK mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Bye bye.